Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Akan kembali membuat video simulasi berlanjutan dengan video yang minggu sebelumnya. Pada kali ini akan membahas tentang sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal sautik menggunakan software AlteSpice. Oke, langsung saja kita buka file dari AlteSpice-nya, kemudian kita buka simulasi dari hasil simulasi minggu lalu. Oke, sebelumnya kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk memulainya kita harus menduplikasi rangkaian ini dengan cara klik kanan, kemudian klik edit, duplikat. Kemudian kita blok apa saja yang akan diduplikat. Nah, ini hasilnya kita taruh. Oke, kita taruh di bawahnya. Nah, setelah itu, agar membedakan rangkaian 1 dengan rangkaian 2, maka kita perlu menambah angka 2 ke setiap komponen agar menjadi pembeda antara rangkaian 1 dengan rangkaian yang ini. Seluruh input maupun output dari label dirubah dengan menambah angka 2. Sebisa mungkin tidak ada yang terlewat. Baik input maupun output, kita harus menambah angka 2 di belakangnya. Kalau untuk setiap komponen seperti resistor dan kapasitor itu sudah otomatis berubah. Mohon maaf. Nah, selain komponen input dan output, kita juga harus menambahkan angka 2 di setiap label pada power supply. Jangan sampai ada yang terlewat, karena nanti akan berpengaruh pada hasil.
Oke, pastikan semuanya tidak ada yang terlewat untuk menambahkan angka 2 ke setiap komponen input dan output dan setiap label dari power supply. Oke, setelah itu setelah semuanya ditambahkan dengan angka 2, kita akan menambahkan rangkaian lainnya. Yang pertama adalah rangkaian adder untuk disambungkan dengan rangkaian transmitter atau rangkaian yang pertama, dan yang satu lagi adalah rangkaian subtraktor yang akan disambungkan dengan rangkaian yang kedua atau rangkaian receiver. Yang pertama kita akan membuat rangkaian adder terlebih dahulu. Komponen yang kita butuhkan adalah op-amp dengan tipe LT1057 sebanyak 2 buah. Kita perbesar terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk merangkai. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah resistor. Jangan lupa dirotasikan. Setelah itu, tidak lupa juga kita harus memberikan ground di setiap positif dari op-amp. Lalu kita sambungkan menggunakan wire. Oke, setelah semuanya tersambung, kita tentukan besar resistansi di setiap resistor. Besarnya itu sebesar 10 k ohm. Untuk setiap resistor besar resistansinya itu sama sebesar 10 k ohm. Setelah itu, kita harus memasang label power supply yang pertama itu di setiap positif dan negatif dari op-amp. Yang ini kita ubah menjadi negatif. Yang ini juga kita ubah menjadi negatif. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Oke, setelah itu kita harus menambahkan inputan sebagai informasi sinyal chaos. Nah, untuk inputan yang pertama kita membutuhkan voltage.
voltage ini kita harus rubah menjadi sinusoidal, phase offsetnya 0, kemudian amplitudenya 0,5, frekuensinya sebesar 1 kHz, kemudian untuk series resistansinya sebesar 0,01. Setelah itu kita hubungkan menggunakan wire. Tidak lupa kita juga harus memberikan ground agar terlihat lebih rapi. Kita pindahkan inputan ini di atasnya. Setelah itu inputan yang kedua adalah Vx yang dihubungkan dengan R31. X. Oke, setelah itu kita sambungkan. Nah, setelah rangkaian adder sudah selesai, kita akan membuat rangkaian substruktur. Yang dihubungkan dengan receiver atau rangkaian yang kedua. Oke, yang kita butuhkan adalah op-amp sama tipenya seperti yang tadi, LC1057. Oke, untuk lebih memudahkannya kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian komponen yang dibutuhkan lainnya adalah resistor, kemudian kita hubungkan dengan wire. Kita pindahkan dulu ini agar tidak menumpuk. Oke, kita hubungkan dengan wire. Setelah itu kita tambahkan label untuk power supply yang kedua. Artinya simbolnya adalah positif 15 V. Positif 15 V2 dan negatif 15 V2.
kita sambungkan juga menggunakan wire. Setelah itu kita akan mengubah besar dari resistensinya. Besar resistensinya sama seperti yang tadi, yaitu 10 kilo ohm. Kita juga harus memberi ground di sini. Oke, setelah itu untuk inputannya di R34 kita hubungkan dengan output dari adder. Artinya kita harus menghubungkan dengan wire, langsung dihubungkan. Ini merupakan kabel transmitter. Kemudian input yang keduanya kita hubungkan dengan VX yang kedua atau dari rangkaian yang kedua. Ini terlalu kecil, kita besar lagi sebagai input. Bukan lagi dengan wire. Setelah itu kita akan memberi label dari output. Kita harus memberi label-label yang lain. Pertama kita akan memberi label output untuk informasi dari transkripsi output, yaitu kita beri nama Vout atau ini merupakan informasi transkripsi atau Vout enkripsi. Kita simpan di sini. Lalu kita hubungkan dengan output dari adder. Kemudian kita juga akan memberi label informasi. Ini kita rubah sebagai output terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan. Kemudian beralih ke rangkaian yang kedua untuk label outputnya, yaitu informasi yang kedua. Oke, kita hubungkan juga dengan wire.
Setelah itu, untuk mensinkronkan rangkaian yang pertama dengan rangkaian yang kedua, kita harus menghubungkan rangkaian satu dengan yang kedua dengan cara menghubungkan V dari sautik pertama menuju ke sinyal Y sautik yang kedua. Kita langsung hubungkan dengan wire. Setelah itu, kita akan menambahkan teks untuk setiap komponen agar lebih jelas keterangannya. Yang pertama ada circuit. Ini merupakan circuit. Kemudian ada inverting. Ini merupakan rangkaian inverting. Kemudian ada informasi sini. Kemudian sinyal sautik X di sini. Kemudian informasi transkripsi di sini. Dan kita beri nama, karena ini rangkaian sautik transmitter, kita beri nama di sini. Kemudian kita beri nama lagi untuk jalur sinkronisasi. Sini. Kemudian kita beri nama rangkaian ini adalah chaotic circuit receiver. Nah, kita pindah ke sini, kita beri nama subtractor circuit. Tekan di sini.
Kita akan menggandakan ini agar terlihat di sini bahwa ini adalah sinyal informasi dari transkripsi. Setelah itu kita beri nama sinyal Sautic X accent. Ini merupakan sinyal Sautic X accent. Kemudian kita beri nama informasi aksen. Ini merupakan sinyal informasi aksen. Setelah itu kita beri nama di sini, rangkaiannya merupakan rangkaian transmitter. Kemudian yang ini kita beri nama receiver. Oke, setelah semuanya sudah terhubung, kita harus merunning. Kita bisa merunningnya di sini dengan kita buang salah satu terlebih dahulu di ini. Oke. Setelah itu kita ubah runningnya menjadi 10 milisecond. Oke, setelah itu kita akan merunningnya dengan stop time waktu yang telah ditentukan. Kita tunggu sampai waktunya ini sebesar 10 milisecond. Nah, setelah sudah menjadi 10 milisecond, kita zoom terlebih dahulu rangkaiannya agar kita dapat mudah meninjau. Yang akan kita tinjau adalah sinyal informasi yang masuk dari rangkaian transmitter. Nah, ini merupakan informasi yang masuk dengan bentuk grafiknya itu sinusoidal. Kemudian kita lihat sinyal Sautic X-nya yang masuk. Nah, bentuknya ini adalah sinyal chaos. Kemudian karena ini rangkaian adder, rangkaian ini akan dijumlahkan dan akan menghasilkan output. Kita lihat penjumlahannya, output lagi. Nah, ini merupakan sinyal Vout dari rangkaian addernya ini. Ini merupakan sinyal yang akan dikirimkan
ke rangkaian substruktur. Ini merupakan informasi transkripsinya. Kemudian kita delete dulu. Kita lihat setelah ini sinyal dikirimkan, kemudian kita cek di informasi yang kedua atau ini yang akan dikembalikan ke semula. Kita delete dulu. Ini informasi yang masuk ke dalam rangkaian substruktur, dan ini informasi yang dapat kita lihat di rangkaian akhir. Jadi ketika informasi itu dikirimkan, sinyalnya ini berbentuk sinyal chaos. Artinya rangkaian ini itu fungsinya sebagai keamanan agar tidak mudah terbaca oleh tukang hack. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.